Oke guys, ini semayan durian saya. Nah, anak-anak durian ini nanti akan saya tanam kawan-kawan di kebun saya. Nah, ini dari biji ya. Nah, coba lihat. Jadi maksudnya kawan-kawan, nah mengapa saya menyemai anak durian itu supaya nantinya kawan-kawan bisa ditanam dan menghasilkan buah. Karena begini perhitungannya kawan-kawan, pohon durian sekarang kan sudah banyak ditebang. Jadi kalau kita tanam durian sekarang di daerah kami, satu buah pohon durian itu biasa kalau berbuah diborong orang bisa sampai 2 juta. Jadi bayangkan kalau kita tanam itu sampai 100 atau 500 pohon durian. Bayangkan. Jadi kalau sampai 2 juta ya, 2 juta dikali 200 pohon, bayangkan uangnya. Ya kan? Nah, jadi saya mulai tanam sana. Anak-anaknya di dekat rumah saya juga. Ini saya semai, nanti saya pindahkan. Ini durian lokal kawan-kawan. Caranya nanti itu kita akan potong ya. Kita akan potong ini, kalau dia sudah agak besar kita pangkas supaya dia tidak tinggi. Pohonnya tidak tinggi. Durian lokalnya nggak tinggi. Jadi gitu cara tradisional kami supaya pohon durian ini tidak tinggi. Oke, kita lihat lagi semayan saya yang berikutnya. Jadi kenapa saya membahas semayan durian? Jadi ini ibarat investasi kawan-kawan. Karena di Pulau Kalimantan ini lahannya sangat luas ya. Kita bisa menanam berhektar-hektar ya. Jadi kalau kita punya lahan 1 hektar itu bisa kita tanam sampai 40 batang. Nah, 40 batang itu mungkin 15 tahun lagi akan berbuah karena ini lokal ya, bukan montong atau musangking. Nah, hasil yang kita dapat bayangkan kalau di sini satu durian lokal bahkan bisa diborong sampai 4 juta atau 5 juta. Bayangkan kita punya umpamanya sampai 500 pohon atau 200 pohon saja, dan itu berbuah dan itu akan dijual pada saat panen durian dan uangnya sangat banyak ya. Jadi bisa mensejahterakan petani. Jadi karena menurut saya pada saat sekarang pohon-pohon durian itu kan sudah banyak yang ditebang kawan-kawan. Sudah banyak ditebang karena kemajuan kota ya. Tidak bagus pohon durian di dekat-dekat rumah penduduk. Jadi pohon durian itu ditanam semakin jauh. Atau pohon durian yang ditebang karena diambil papan, dibuat papan ya untuk perumahan. Jadi menurut saya tidak ada salahnya jika lahan teman-teman ditanami durian. Nah, ini semayan durian saya. Hitung-hitung 15 tahun investasi, apalagi bagi pemuda-pemuda yang masih berusia 20 tahun. Ketika umurnya 35 tahun dia punya durian, lahan durian sebanyak umpamanya 300 pohon atau sampai 500 pohon bahkan 1000 pohon, auto kaya. Jadi 1 tahun mungkin dia bisa menghasilkan 1 miliar ya. Kalau harga 1 pohonnya diborong 4 juta, 4 juta kali 500 itu sudah uang yang luar biasa. Kita ratakan gak usah sampai 4 juta, kita berandai-andai 2 juta saja kali 500 pohon. Jos ya. Jadi kita lihat lagi semayannya. Ini semayannya nanti kita potong ya, supaya dia tidak tinggi kawan-kawan. Kita lanjut ya. Nah, ini semayan durian semua. Nah, saya memang menyemainya di sela-sela begini, maksudku di sela-sela tanaman seperti ini. Maksudnya apa kawan-kawan? Supaya dia tidak terpapar langsung sinar matahari ya. Nah, ini nanti kita pindah kalau dia sudah tunggu bulan 4 nanti. Bulan 4 atau 5 nanti langsung kita tanam. Kenapa? Karena akarnya belum terlalu jadi, ini lihat. Masih ini baru keluar dari bijinya. Jadi batang durian ini baru keluar dari bijinya sehingga belum begitu kuat pokoknya. Oke. Nah. Jadi kita berpikirnya investasi ke depan kawan-kawan, kita tanam durian. Nah, kita punya 30 batang, bayangkan uangnya. 30 aja, nggak usah sampai 500. Nah, ini bercabang 2 sudah. Wow, bagus. Lihat. Nanti ini dipotong ya kawan-kawan supaya tidak terlalu tinggi. Nah, ini banyak ini kawan-kawan sampai ke sana. Jadi
saya mengajak kawan-kawan di sebuah vlog sederhana ini untuk mari memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar ya. Contohnya kalau teman-teman punya kebun karet, di sela-sela kebun karet itu bisa ditanami durian atau di sela-sela sawit ya. Kita tanam ya, umpamanya di pinggir-pinggir perkebunan sawit kawan-kawan bisa ditanam durian lokal. Maksudnya durian lokal ini minim perawatan ya. Kalau durian musangking atau tentu saja montong mungkin perlu perawatan yang maksimal, pupuk dan sebagainya, serta pengelolaan bagaimana harus diatur ketinggiannya, airnya ya. Sedangkan kalau durian lokal ini memang waktu panennya mungkin 15 tahun ya, tapi hitung-hitung kita investasi kawan-kawan. Bayangkan ini di Pulau Kalimantan saja, satu pohon sekarang di Kalimantan Tengah ya terutama, satu pohon sekarang itu paling murah di Borong itu tergantung buahnya ya. Besar kecil biasanya 2 jutaan, itu paling murah. Bahkan satu pohon sekarang bisa 4 juta di Borong, itu ribuan buahnya kalau durian maksud saya durian lokal. Nah, coba kita bayangkan kalau kita punya, saya terus menghayalkan itu kawan-kawan. Jadi seperti kata orang, menghayal itu gratis ya. Kalau kita nggak punya mimpi, tentu saja kita tidak maju ya. Jadi kalau kita punya, kita tanam 500-an pohon atau 30 pohon, tidak usah muluk-muluk ya, 50 pohon saja. Luar biasa ya. Kalau teman-teman punya lahan di samping-samping rumah apa ya, coba kita tanam durian, terutama yang memiliki lahan yang luas. Kalau di Pulau Jawa ya mungkin kurang begitu pas ya untuk durian lokal seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang berada mungkin di Pulau Sumatera, Sulawesi ya, Papua yang memiliki lahan yang luas, ada baiknya teman-teman untuk berinvestasi dengan menanam pohon durian. Jadi memang durian ini berbuah 1 tahun sekali, tapi kalau berbuahnya satu pohon sampai 2.000, 3.000, bayangkan satu kali panen 500, 5 jutaan di sini. Kalau 2 pohon aja sudah setahun menghasilkan 10 juta. 3 pohon bayangkan, itu sangat luar biasa. Jadi investasi jangka panjang yang benar-benar sangat, prospeknya sangat bagus. Jadi demikian ya yang dapat saya sampaikan. Kegiatan saya hari ini, teman-teman mengecek ini semayan durian, mudah-mudahan bisa berbuah. Mungkin usia saya sekarang sudah 34 tahun ya, 34 ya, mungkin pada saat 50 tahun nanti durian ini akan berbuah yang saya tanam, mudah-mudahan. Nah, terus disehatkan oleh Tuhan dan terus diberikan rezeki ya, yang terutama kita sehat ya kan. Oke kawan-kawan, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini, mantap.